Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik kawan-kawan sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu lagi dalam materi orientalisme dan oksidentalisme. Kali ini saya ingin mencoba untuk memaparkan bagaimana perkembangan dan kelahiran orientalisme itu. Baik, saya izin untuk menampilkan slide saya. Kelihatan ya? Baik, bagaimana sejarah, kapankah orientalisme itu muncul? Orientalisme itu muncul pertama kali ketika Perang Salib. Ya, Perang Salib. Dalam buku Al-Istishraq dikatakan bahwa Perang Salib itu peperangan yang terjadi di bumi Palestina, yaitu antara Islam dan Kristen ketika itu. Itu pada masa Nuruddin Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian ada salah satu orang orientalis yang terkenal ketika abad 10 dan 11-an, yaitu Paus Sylvester kedua. Ini julukan sebenarnya. Dia melakukan perjalanan pertama kali dari Prancis ke Spanyol itu untuk melakukan berbagai visi dan misinya, tujuannya untuk orientalisme. Orientalisme sendiri dia kenapa melakukan perjalanan itu? Ya karena dia ingin berpindah dari tempat satu dengan tempat yang lainnya, makanya melakukan perjalanan dari Prancis menuju Spanyol ketika itu. Kemudian kalau dalam biografinya Paul Sylvester kedua ini, dia juga sebenarnya dia ahli matematika, kemudian ahli kedokteran juga, ahli ilmu kimia, fisika, bahkan filsafat, juga dia sebenarnya ahli juga dalam ilmu agama. Karena dia paus ya, makanya dia dijuluki paus karena dia juga mahir dalam ilmu agama. Ya. Kemudian ada beberapa fase-fase perkembangan pemikiran ataupun orientalisme itu. Fase pertama dimulai dari misionaris. Ya, ini perkembangannya ya, setelah kelahiran tadi dimulai dari abad ke-16 Masehi. Itu ditandai dengan adanya simbol gerakan anti-Islam, di mana yang dimotori oleh Yahudi dan Kristen. Nah, kenapa Yahudi dan Kristen itu selalu bergabung dalam gerakan-gerakan untuk menghancurkan Islam pastinya. Kemudian para tokoh Kristen seperti John Segovia, Nicholas Cusa, dan lain sebagainya, dia membuat sebuah konferensi untuk tujuan pemurtatan Muslim dengan strategi menyebarkan kesan pada orang Timur dan orang Eropa. Ya, dia orang Yahudi. Sebelumnya saya jelaskan bahwa gerakan Yahudi dan Kristen misionaris itu pasti gerakan yang selalu bersamaan. Orientalisme, Yahudi, Kristen, misionaris itu selalu bersama. Kemudian pada fase kedua, di situ abad ke-17 dan 18 Masehi ditandai bagaimana munculnya modernisasi di Barat ketika itu.
di mana Barat yang berkepentingan untuk menimba ilmu, bagaimana Islam bisa menjadi peradaban yang handal ketika itu selama 7 abad berturut-turut. Ya, akhirnya dengan melihat Islam berkembang pesat, Barat merasa iri, kemudian ingin untuk bagaimana dasar-dasar dalam Islam untuk pengembangan sebuah ilmu itu. Nah, raja-raja dan ratu-ratu di Eropa sepakat untuk mendukung pengumpulan semacam segala macam informasi tentang ketimuran. Nah, ini kajian ketimuran. Kemudian ada Erpernius ya. Dia abad ke-16 17-an ya, mau ke-17-an. Dia menerbitkan pertama kali bagaimana tata bahasa Arab gitu ya. Kemudian diteruskan Jacob, kemudian Franz dan lain sebagainya sampai dia mengedit 7 jilid buku kamus bahasa Arab dan menulis tentang bagaimana sejarah hidup Nabi Muhammad. Nah, itu unek-unek ataupun irinya orang Barat, orang orientalis untuk mendalami sebuah Islam. Kemudian fase ketiga dalam perkembangan orientalisme itu dimulai dari kajian kolonialisme. Abad ke-19 yaitu orientalis yang menyumbangkan karya dalam bidang studi Islamnya. Makanya muncul di situ kan kamus-kamus ilmiah, kamus Munjid dan lain sebagainya. Kemudian lahirnya pusat-pusat studi keislaman. Pada fase keempat, orientalisme ini ditandai dengan adanya perang kedua, yaitu yang Islam dan umat Islam itu menjadi objek kajiannya, ya, yang populer ketika itu, gitu. Di mana untuk melangsungkan visi misinya untuk kepentingan akademis, tapi juga untuk kepentingan perancang kebijakan politik dan juga bisnis oleh mereka. Nah, ada beberapa tujuan orientalisme itu. Pertama, bahwa mereka ingin melumpuhkan kekuatan Islam. Bagaimana Islam itu dengan kekuatannya yang sudah begitu kuat, 7 abad berturut-turut meraih kemenangan, dilumpuhkan oleh kaum-kaum ini. Kemudian memanfaatkan Islam, tentu memanfaatkan dari segi banyak sekali, politiknya, dari segi karya-karya ilmuwannya, ilmuwan muslim maksudnya. Kemudian dari masyarakatnya dan lain sebagainya. Kemudian menyiapkan jalan bagi penjajah Kristen misionaris untuk menguasai dunia Islam. Nah, misionaris, orientalis, pasti itu. Yahudi mempunyai visi yang sama untuk menghancurkan Islam, melumpuhkan Islam. Gerakannya itu bagaimana untuk menyiapkan jalan bagi para misionaris untuk menguasai dunia ini, dunia Islam khususnya. Dan pastinya dia menekan, ya, menempatkan di bawah pengaruh penjajahan. Kemudian apa saja kegiatan para orientalis? Sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para orientalis. Setidaknya mereka mengadakan kongres-kongres, seminar, conference dan lain sebagainya. Kemudian selain itu mereka juga mendirikan sebuah lembaga-lembaga kajian ketimuran. Ini contohnya banyak sekali. Ini yang saya contohkan adalah dari Barat ya. Di London, di Inggris itu, di Prancis dan lain sebagainya itu sudah banyak sekali lembaga-lembaga kajian ketimuran. Kemudian mereka juga mendirikan organisasi-organisasi ketimuran. Ada di Prancis, Amerika, Inggris dan lain sebagainya itu sudah banyak sekali society-society yang sudah didirikan oleh mereka. Kemudian mereka juga ternyata menerbitkan majalah-majalah, baik itu medsos dan lain sebagainya. Karena sangat gencar sekali kalau pada abad sekarang ini kalau tidak ada medsos gitu. Makanya mereka juga menerbitkan majalah-majalah, jurnal orientalis dan lain sebagainya. Ini saya contohkan banyak sekali jurnal-jurnal dari mereka. Ada yang di Paris itu, London, kemudian di Amerika Serikat. Itu sedikit sejarah bagaimana kelahiran dan perkembangan sebuah orientalisme. Ada
Kemudian kita lanjut bagaimana orientalisme mengkritik sebuah hadis ya. Pertama, kalau kita mau bahas tentang hadis, pasti ini ada ini beberapa cangkupan untuk pembahasan dalam pembahasan hadis. Di situ ada sejarah pertumbuhan, perkembangan hadis Nabi, sejarah bagaimana ilmu hadisnya, bagaimana sikap ulama hadis terhadap hadis, bagaimana sikap orientalis terhadap hadis. Kita menitik bawahi yang keempat sebenarnya, bagaimana sikap orientalis terhadap hadis itu. Sebelumnya bagaimana sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis Nabi? Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis Nabi itu ada 3 fase ya, di mana hadis pada masa Nabi pertama, kemudian ada masa Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi, kemudian ada masa tabi'in. Hadis pada masa Nabi dikenal dengan al-asr al-wahyi wa ta'win, yaitu masa pembentukan dan masa wahyu dan pembentukan. Karena ketika itu pada masa ini wahyu Al-Qur'an itu masih turun dan masih banyak sekali hadis-hadis Nabi yang datang dari Nabi Muhammad darinya. Kemudian dalam buku Al-Muhaddits, ada buku Al-Hadits wal Muhadditsun, dikatakan bahwa Abu Zahu mengatakan kedudukan hadis Nabi dalam Islam itu sangatlah penting. Kenapa? Karena sunnah Nabi itu merupakan pilar kedua setelah Al-Quran. Dan orang-orang yang meremehkan, orang yang mengingkarinya, itu akan celaka baginya. Sedangkan orang yang mengamalkan, dia akan mendapat kebahagiaan. Jelas, wa man farata fi amriha au tahawun bi sya'niha fahuwa mahrumun wa man hafidhaha wa amila biha fahuwa sya'idun mashkurun. Nabi menyampaikan hadis-hadisnya dengan cara banyak sekali, dengan beragam. Ya, pertama Nabi menyampaikan sabdanya melalui majelis ilmu, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi untuk membina para jamaahnya. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, yang kemudian para sahabatnya itu menyampaikan kepada orang lain. Kemudian Nabi juga menyampaikan melalui istri-istrinya, terutama hal-hal yang sangat sensitif ya, seperti yang berkaitan dengan soal keluarga, kebutuhan biologis, dan lain sebagainya. Rasulullah juga menyampaikan hadis itu melalui ceramah-ceramah, bagaimana pidato di tempat terbuka seperti ketika Fathul Makkah, Haji Wada gitu ya. Kemudian Nabi juga menyampaikan hadis melalui perbuatannya langsung. Jadi selain biakwal ya, ternyata biafalnya juga dengan melalui perbuatannya langsung yang disaksikan oleh para sahabatnya. Kemudian para sahabat itu menyampaikan kepada kita semua. Kemudian pada masa sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, periwayatan hadis pada masa sahabat, khususnya pada Khulafaur Rasyidin, masa khulafa, itu sejak tahun 11 Hijriah sampai 40. Pada masa ini memang belum fokus pada periwayatan ya, tapi lebih pada pemeliharaan ya. Pemeliharaan, penyebaran Al-Qur'an ketika itu. Meskipun demikian bahwa mereka bukan berarti tidak memegang hadis sepenuhnya, sebagaimana hanya yang mereka terima secara utuh ketika Nabi masih hidup. Namun mereka juga sangat berhati-hati dan membatasi diri dalam sebuah periwayatan hadis. Ada beberapa kemunculan, bagaimana munculnya hadis palsu itu. Kalau dalam sejarah itu dikatakan telah terjadi pemalsuan terhadap hadis itu pada masa Ali bin Abi Thalib ketika itu. Kemunculannya itu disebabkan karena faktor politik ya, suatu upaya untuk menjustifikasi kekuatan sekte tertentu agar mendapatkan legitimasi di kalangan ulama, di kalangan umat Islam saat itu. Nah,
Orang yang melakukan pertama kali melakukan hadis palsu itu adalah orang-orang Syiah. Itu jelas dikatakan oleh Mustafa Sibai dalam buku As-Sunnah wa Makanatuha fit Tarikh al-Islami. Itu dikatakan bahwa orang pertama kali ternyata Syiah yang membuat itu. Yang membuat hadis palsu itu. Karena untuk apa? Ya tadi itu, sebelumnya itu. Karena untuk legitimasi di kalangan umat Islam. Biar diakui mereka itu sektenya gitu. Ini juga dikatakan oleh John Burton ya, salah seorang pemimpin Syiah itu ternyata juga dicurigai memang membuat hadis palsu ini ditambahkan oleh John Burton, ya membuat seakan-akan bahwa itu hadis asli dari Nabi, gitu ya. Ini perkataan lengkapnya apa aslinya ini one of the leaders of the Syiah. Nah, ini perkataan aslinya John Burton, dia mengatakan juga seperti itu. Kemudian pada masa tabi'in pada zaman ini hadis Nabi sudah menyebar ke berbagai luar daerah, luar Makkah ya dan Madinah khususnya. Karena ketika itu sahabat dan tabi'in itu sudah menyebar ke berbagai penjuru, ke berbagai luar Makkah dan Madinah. Ini seperti yang saya tunjukkan di slide bahwa di Mekah itu, di Madinah itu ada kalangan sahabat itu ada Aisyah, kemudian Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian di Mekah ini di kalangan tabi'in di Madinah ini ada ini Sa'id bin Musayyib dan lain sebagainya. Di Mekah itu kalangan sahabat ada Ibnu Abbas, Abdullah bin Sa'id dan lain-lain sebagainya. Di kalangan tabi'in ada Mujahid bin Jabar, ada Ikrimah Maula Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Kemudian menyebar lagi ke Karbala ya di Irak ketika itu kalangan sahabat ada Abdullah bin Mas'ud dan lain Salman Al-Farisi dan lain sebagainya. Kalangan tabi'in ada Masruq bin Al-Ajda ya. Kemudian di Basrah itu ada Utbah bin Ghazwan. Kemudian di masa tabi'in ada Hasan Al-Basri ya. Kemudian menyebar luas ke Suriah ya. Kemudian ke Libanon, ke Yordan dan lain sebagainya. Kemudian ke apa? Ke Israel ya. Ini Palestina ini yang saya ini. Karena di peta itu tidak ada Palestina, adanya adalah Israel. Makanya saya kasih Palestina. Aslinya itu adalah Palestina, negara Palestina. Kemudian lanjut ke Mesir, kalangan Mesir itu ada banyak. Nah, bagaimana langkah untuk menghadapi terjadinya kekeliruan dan pemalsuan? Ini sebenarnya kita sudah belajar dalam ilmu hadis ya. Ilmu hadis itu nanti coba dibuka bukunya apa? Siapa ya? Saya lupa ya. Nah, ada itu bahwa langkah-langkahnya itu kita harus melakukan seleksi. Kalau bisa tahrid, kalau bisa hadis. Kalau bisa tahrid ya lebih baik tahrid. Bagaimana sanatnya dan lain sebagainya. Itu kemudian riwayat hadis dari riwayat yang sikoh, kemudian bagaimana mengidentifikasi hadis palsu yaitu dengan tahrid tadi gitu ya. Ya. Mungkin itu ya. Sebenarnya masih ada ini saya kok di slide-nya nggak ada. Kayaknya masih yang lama ini, yang baru di laptop. Di situ nanti ada seorang tokoh orientalis yang mengkritik sebuah hadis itu ada Snockhart gitu ya. Kemudian nanti ada Ignaz Goldziher ketika itu. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh orientalis yang mengatakan bahwa hadis Nabi itu palsu gitu. Itu ada-ada aja, ngada-ngada orang Islam aja biar biar apa ya, biar untuk lihat tadi legitimasi dan lain sebagainya. Kemudian Ignaz Goldziher dan teman-temannya ada satu orang orientalis lagi itu sebelum Ignaz Goldziher saya lupa. Dia mengatakan bahwa setengah dari hadis sahih itu ternyata adalah palsu gitu. Dia mengatakan seperti itu, mengada-ngada dan sebagainya. Itu sebuah penghinaan bagi kita, bagi umat Islam ya, khususnya dalam kajian studi hadis. Mereka mengada-ngada sebenarnya seperti itu. Nah, mungkin itu ya yang sedikit saya sampaikan bagaimana perjalanan
kelahiran dan perkembangan hadis, perkembangan orientalisme sampai kepada hadis dan sebagainya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau diskusi, saya persilahkan. Tafadhol. Tafadhol ya ahi. Fi soal? Idza hunaka ma fi soal khalas nantahi al-mada. Nafi ya. Kalau begitu saya kasih tugas untuk minggu depan. Ini untuk UTS ya, untuk UTS bukan minggu depan. Untuk UTS saya sudah bagi belum tokoh-tokoh yang saya kasihkan ke antum? Belum. Oh, belum. Oke, kalau begitu nanti saya kasih list tokoh-tokoh orientalis, kemudian antum kerjakan. Nah, itu sebagai UTS. Kita UTS tidak ada, tapi antum mengumpulkan artikel antum itu. Waktunya kapan? Terakhir ketika kita masuk nanti setelah UTS. Jadi setelah UTS, kemudian masuk pertama kali setelah UTS, nah itu terakhir. Yang nggak ngumpulkan, ya nggak usah presentasi berarti. Itu saja. Ya, ini waktunya masih mungkin ada 3 minggu, berapa ya? 2 atau 3 mingguan ya. Mungkin ya bisa itu waktu segitu. Yang dibahas apa? Yang dibahas adalah contoh, saya kasih antum per orang tokoh ini Ignaz Goldziher. Antum bahas dari sisi bagaimana biografinya dulu. Mungkin sedikit saja biografinya. Lahirnya gimana. Yang paling penting itu adalah bagaimana perjalanan intelektual dia. Kemudian setelah itu bagaimana pemikiran dia. Pemikirannya maksudnya adalah dia fokus ngeritik dari segi apa sih gitu. Mungkin ada yang hadis gitu ya, ada yang peradaban, ada yang Al-Qur'an dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang poin titik pentingnya di situ. Ya. Berapa jumlah karakter untuk menulis tugas itu? Enggak usah banyak-banyak. Ya, 10 lembar cukup. Yang penting antum sudah memenuhi ada footnote-nya dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Bentuknya makalah ya berarti. Ya, itu formatnya makalah. Itu formatnya makalah. Nah, itu nanti yang saya cek itu untuk UTS. Ya. Ya, kalau antum nanti saya cek di plagiasi juga. Kalau plagiasinya banyak ya, berarti ya nilai antum ya segitu gitu. Bahkan nanti kalau nggak nulis silahkan gitu. Ya, nanti saya cek untuk plagiasi. Makanya jangan asal nyomot dari Google. Antum harus disaring dulu. Kemudian antum harus diganti bahasanya. Jangan bahasa Google dimasukkan ke situ gitu. Nanti kena. Baik, itu yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Berarti biografi, footnote sama perjalanan intelektualnya, Ustaz. Gimana? Poin-poinnya, untuk poin-poinnya. Poin-poinnya biografi singkatnya saja. Kemudian perjalanan intelektualnya sama pemikirannya. Oh, pemikiran. 3 poinnya, Ustaz. Ya, mungkin biografi itu bisa dimasukkan karya-karyanya apa itu juga bagus juga. Oh, karyanya ini toh gitu. Jadi jangan hanya menunjukkan saja, tapi juga kalau bisa antum juga bisa nguasain isinya apa sih itu gitu. Setidaknya pahamlah sinopsisnya apa.